Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program yang selalu menghadirkan kisah inspiratif dan penuh makna dari para tokoh di sekitar kita. Pagi ini, kita akan berbincang tentang tema yang sangat penting, yakni upaya pembinaan para mu'alaf di Kepulauan Riau. Telah hadir bersama kita di studio Bapak Muhammad Al-Fatoni MPDI selaku Ketua Yayasan Mu'alaf Center Kepri yang akan berbagi pengalaman sekaligus peran besar beliau dalam mendampingi para mu'alaf. Langsung saja, mari kita simak perbincangan inspiratif ini bersama host kita tercinta, Mas Pandawa Radio. Silakan Bang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini para pendengar sekalian, kita bertemu kembali dengan saya Mastur Tahir dalam acara Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Tahir. Pagi hari ini walaupun cuaca mendung bahkan hujan ya, dan nampaknya seantero langit Tanjung Pinang hitam ya, menunggu datangnya curah hujan yang barangkali sama atau lebih dari hari kemarin, tapi insya Allah hati kita tetap ceria dan cerah. Baik, para pendengar sekalian, pada hari ini pada kilasan yang kelima bersama saya telah hadir Bapak Al-Fatoni, Ketua Yayasan Mu'alaf Center Kepulauan Riau, akan berbincang tentang dunia mu'alaf khususnya Tanjung Pinang dan Bintan ya. Baik, apa tadi, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam perjalanan kemari nampaknya baju Ustaz Al-Fatoni basah nih ya. Karena diserang hujan atau memang menyerang hujan? Sengaja lah. Nah, sengaja lah ya. Oke, baik. Para pendengar sekalian, ya, Anda bisa berpartisipasi di acara ini dalam acara ini di Instagram @pandawaradio, di X @pandawaradio, Facebook.com, kemudian juga di WA 0811 777 1039 0811 777 1039. Kami menantikan kehadiran Anda berupa komentar yang insyaallah membangun. Anda juga bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.pandawafm.com. Baik para pendengar sekalian, ya, kita langsung saja. Namun terlebih dahulu kita mohon pada narasumber kita Bapak Ustadz Al-Fatoni untuk menyapa para pendengar. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh keberkahan ini kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam ta'zim dan juga doa dari kami. Semoga Bapak Ibu sekalian pendengar Radio Pandawa tercinta dimanapun saja berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas pada hari ini. Salam perkenalan dari saya Muhammad Al-Fatoni, Ketua Yayasan Mu'alaf Center Kepulauan Riau, menyapa para pendengar radio. Semoga pagi ini ada hikmah dan ada oleh-oleh dari saya agar ke depan tentang mu'alaf wabil khusus di Tanjung Pinang ini dapat dibimbing dengan baik dan Bapak Ibu dapat menyertai Mu'alaf Center dalam pembinaan mu'alaf. Sebelum saya menyampaikan uraian, izin Pak Mastur saya menyampaikan pantun. Silakan ya. Pantun pembuka dari saya. Darilah Bintan ke Tanjung Batu, bahtera melaju di pagi hari. Ya. Mari kita tetap semangat dan bersatu untuk masyarakat Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Oh iya. Nah, yang penting kita semangat dan coba diulangi. Ah. Ya.
Darilah Bintan ke Tanjung Batu. Ya, dari Bintan Tanjung Batu. Bahtera melaju di pagi hari. Ya. Mari kita semangat dan bersatu untuk masyarakat Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Luar biasa pantun Al-Fatoni. Dari Bintan ke Tanjung Batu. Bahtera melaju di pagi hari. Mari kita tetap bersatu dan tetap juga satu istri. Ya. Itu keinginan para istri, tapi keinginan suami mungkin lain lagi ya. Baik, Pak Al-Fatoni ya. Sebelum mulai kita perbincangan dengan tema pembinaan mualaf, mohon perkenalkan diri dulu. Siapa itu Al-Fatoni? Istrinya siapa? 1, 2, atau punya pengalaman lain? Silakan. Baik. Saya Muhammad Al-Fatoni ya. Nama lengkap Muhammad Al-Fatoni. Kemudian nama panggilan Pak Tony, ada juga yang manggil Pak Tony dan lain sebagainya. Ya, dan sebagainya itu siapa? Pak Tony terus? Manggil Pak Jen juga. Pak Jen itu apa? Jin atau Jen? Jenderal. Oh, jenderal. Jenderal. Ya. Terus? Banyak hal. Kemudian saya lahir di Topang, Tanjung Batu, Kabupaten Karimun. Kemudian saya SD, SMP, SMA di sana. Kemudian saya sekolah kuliah di Tanjung Pinang di STAI Miftahul Ulum. Kemudian saya melanjutkan S2 di PT IKI Jakarta. Dan saya sekarang ini berada di sini sekarang ini. Kalau alamat rumah sekarang di kilometer 20 Gunung Lengkuas, Pak. Wow. Ya, 5 kilo dari perbatasan lah ya. Ya, oke. Batasan Bintan Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang. Istri satu. Sekarang ini sedang dinas ya di Provinsi Kepri. Kemudian kami saat ini mengelola Pak Yayasan Mualaf Center. Sejak awal berdiri itu tahun 2017. Boleh saya sampaikan ya Pak ya? Ya, itu sebelum. Itu kan belum kita masuk materi, tapi itu perjalanan pendidikannya dari SD sampai sekolah dan sampai selesai S2. Jadi SD sampai S2 ya. Dari sampai dari Tanjung Batu sampai ke Bintan. Semuanya ada ijazah. Ya, semua ada ijazah asli ya. Asli. Ya. Terus sebelum kita bincang ini kalau boleh aktivitas ekonominya ya. Sekarang ini di mana? Saya dalam hal ini mengelola UMKM Pak ya. UMKM Mualaf Center yang kita bawa ke Singapura juga, yaitu berupa makanan ringan, kuliner ya. Itu kemudian hal-hal yang lain yang kita kerjakan lah. Tentu yang disebut halalan thayyiban tadi, itu kan banyak cabang. Kemudian yang pasti di UMKM itu ekonomi dari sejak tahun 2021 sampai 2025. Begitu. Ya. Oke. Ada apa yang lain pengalaman hidup? Banyak Pak sebenarnya. Yang berkesan sekali. Yang berkesan. Kalau tidak salah istrinya mualaf juga? Alhamdulillah, istri saya seorang mualaf. Mualaf dari Bintan. Dari Bintan. Dari Bintan. Buyu. Dari Tanjung Batu ke Bintan. Ini tadi pantunnya. Jadi dari Tanjung Batu ke Bintan. Tanjung Batu ke Bintan. Kalau pas balik kampung saya bawa dari Bintan ke Tanjung Batu. Gitu. Kalau pagi memang kapalnya pagi hari. Jam 9 pagi baru kapal berlayar. Bahtera melaju di pagi hari. Gitu. Itu adalah pantun dari Datuk Uzrin sebenarnya. Ya. Jadi itu tadi ya. Dan istrinya seorang mualaf, yaitu dari Bintan, kemudian juga bekerja di Dinas Kesehatan ya. Ya, pantasan nampaknya Tony sehat walafiat. Ya. Karena ada yang mengurusnya. Nah, demikian tadi para pendengar sekalian sekilas tentang sosok tokoh kita pada pagi hari ini, Muhammad Al-Fatoni. Baik, Pak Al-Fatoni, bisa ceritakan ya bagaimana awal mula ya Pak Fatoni ini bisa tertarik membina mualaf dan mencari istri mualaf ini. Silakan. Ya. Luar biasa Pak, pertanyaannya sangat ini
kalau dijelaskan kedai kopi Pak ya. Tapi ini di radio. Ini untuk mualafnya. dengan santainya. Baik. Pembinaan mualafnya. Dengan pembinaan mualaf ini berawal dari tahun 2012. Waktu itu saya bersama sahabat saya itu Badris di Dewan Masjid Indonesia. Oh, DMI ya. Oke. Kemudian saya berjalan-jalan ke Bintan, naik Gunung Bintan juga, kemudian bertemulah dengan masyarakat di sana, Tembeling dan sebagainya, kemudian Tanjung Pinang. Saya tertarik untuk mengajarkan mualaf, dan waktu itu kami ada gerakan sejadah, mukenah, dan Al-Quran untuk mualaf se-Tanjung Pinang dan Bintan. Setelah itu saya selesai S2. Saya waktu S2 mengambil tesis, yaitu tentang pembinaan dan bimbingan mualaf di Provinsi Kepri. Oh ya, tesisnya itu? Ya, judulnya itu. Alhamdulillah, selesai S2, saya bersama Datuk Uzrin dan Pak Mazhar Tahir mendirikanlah Yayasan Mualaf Center. 2016 sampai 2017 diresmikan. Alhamdulillah, yayasan ini sudah resmi, legal dari Kementerian Hukum HAM RI. Nah, kemudian dari situlah berlanjut pembinaan mualaf ini lebih besar dan lebih luas lagi jangkauannya, Pak. 2015 itu sudah banyak anggota kami, 2016 sehingga 2017 sudahlah kumpul, diresmikan, kemudian kami pun buatlah wisuda. Waktu itu yang wisuda Bapak Haji Sahrul. Waktu itu Bapak Haji Sahrul wakil wali kota. Wakil wali kota waktu itu almarhum. Ya, almarhum Bapak Haji Sahrul. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan lembaga terkait. Alhamdulillah terwujud wisuda yang pertama itu 33 orang mualaf. Di wisuda bisa karena dia bisa membaca, menghatamkan Iqra. Iqra jilid 1 sampai 6. Oh, sampai 6. Saya kira jilid 1 saja. Jadi 1 sampai 6. Dan Ya. itu sangat gembira. Kemudian kita buat semacam karnaval ya, dari tepi laut itu keliling gedung Gonggong sampai ke gedung Wali Kota Lama ya. Setelah itu kami pun di sini melihat betapa semangatnya Pak mualaf itu mengaji sejak awal. Kami mendirikan itu begitu semangatnya mengaji. Ada yang belajar wudu Al-Quran ya. Kemudian kami itu mengajarkan mereka itu bacaan, akan tetapi lebih kepada mualaf ini kebutuhannya itu pendampingan. Jadi setelah dia masuk Islam, dia itu tidak punya saudara artinya dibuang. Rata-rata begitu. Saya tidak dapat ceritakan berasal dari agama mana, karena rahasialah di sini. Akan tetapi yang kami alami pendampingan itu ketika dia sudah masuk Islam, termasuk yang saya alami secara pribadi terhadap zaujah tadi itu. Oh gitu, yang itu, dari dalam hal penyelamatan akan gitu kan. Gitu. Penyelamatan secara akidah dan secara fisik. Ya, oke. Ya, lahir dan batin lah. Lahir dan gitu. batin diselamatkan. Oke. Dan jadi terus pada saat itu ada yang bawa parang pada artinya keluarganya itu marah, ya, keluarganya karena marah, dia berpindah agama itu. Dan itu perlu diselamatkan. 17 Ramadan waktu itu saya belum menikah ya. Itu juga anak gadisnya masuk Islam, kemudian mereka bawa parang ke tempat kami gitu kan, tempat kami tinggal, kemudian ke asrama haji juga mencari siapa yang membimbing gitu kan. Akhirnya setelah adanya lembaga ini, maka dapatlah didampingi, kita kan kerjasama dengan dinas-dinas terkait resmi kan, sehingga tidak lagi terjadi sedemikian rupa. Maka yang kami alami cukup membahayakan diri sebenarnya, karena siapa guru mualafnya, siapa yang mengajak Islam itu dibawain parang gitu kan. Mungkin dia mau ngasih parang Pak hadiah gitu. Jadi sejarahnya dulu Pak Doni ini salah satu pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepri. Lantas karena dalam perjalanan dakwah DMI dapatlah bahwa salah satu fenomena sebetulnya
walaupun tidak banyak ada orang yang masuk Islam, tapi itu tadi terganggu karena tidak senangi oleh keluarganya, jadi maka butuh sebuah lembaga untuk mengayomi atau mewadahi supaya keluh kesahnya, baik itu masalah psikologis maupun masalah pemahaman agama yang perlu ditanggulangi. Maka berdirilah Yayasan Mualaf Center Kepri. Nah, kalau menurut sejarah tadi seringnya beraktivitas kan di Bintan. Ya. Tapi kalau menurut data yang Pak Fatoni punya, ya, walaupun ini Yayasan Mualaf ini operasinya namanya adalah Kepri, tapi tidak kita bantah bahwa memang karena keterbatasan wilayah maka nampaknya Bintan dan Kepulauan dan Tanjung Pinang. Itu sebetulnya dari segi data, ya, berapa banyak sekarang kira-kira, dan lebih banyak dari Tanjung Pinang atau dari Bintan? Jelas Pak, kalau sesuai dengan masyarakat kan, masyarakat Batam lebih banyak mualafnya, masyarakat Tanjung Karimun lebih banyak mualafnya, masyarakat Tanjung Pinang mualafnya lebih banyak daripada mualaf Bintan. Gitu. Kami maka buatlah pembinaan, ada di Al-Uswah, Batu 10. Ada di Tanjung Pinang pembinaannya, dan Pinang, ada juga di Bintan. Ada juga di Bintan. Kemudian ada di Masjid Al-Ihsan, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Barat kita buat. Ya, kemudian kita melihat situasi kondisi jarak tempuh mualaf ini. Gitu. Kalau mereka rata-rata Tanjung Pinang Kota, daerah pasar, maka ke Masjid Agung. Ada di Masjid Agung pembinaan mualaf. Kemudian Tanjung Pinang Barat ada di Masjid Al-Ihsan, Tugu Pahlawan. Kalau di Tanjung Pinang Timur ada beberapa tempat pembinaan, di Zulfirdaus juga ada, di Al-Uswah juga ada. Karena pembinaan mualaf ini saat ini sudah cukup banyak yang menyelenggarakan Pak. Ada di masjid-masjid yang lain juga begitu. Bahkan dari Basnas Kota kalau tidak salah ada juga pembinaan mualafnya yang diselenggarakan oleh Pak Ajis, ya, Pak Haji Ajis. Maka dalam hal ini menurut saya inilah sebuah semangat bersama dalam dakwah. Kami saling berkoordinasi, saling menyokong, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan Mualaf Center ada sedikit tambahannya, perbedaannya, yaitu kita memang mulai dari dia belum mualaf, yaitu belum masuk Islam. Beberapa hari yang lalu dia masih agama sebelum Islam, kemudian minggu depan sudah masuk Islam. Itu prosesnya itu proses yang rahasia. Artinya keluarganya tidak tahu, temannya juga tidak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia konsultasi kepada mualaf. Pak Batu ini bisa tahu pula? Ya, karena dia cerita kan. Oh, karena dia kasih tahu. Ya. Jadi dia cerita, Pak, bagaimana kalau saya masuk Islam, kemudian setelah itu saya dibuang dari keluarga. Apakah Mualaf Center ada asrama, ada tempat tinggal, atau ada yang menampung saya? Dan rata-rata ini dari mualaf perempuan, gitu kan. Maka setelah itu saya berpikir panjang, gitu kan. Tapi tak terlalu panjang lah, gitu kan. Berpikir langsung lah, cepat ya, koordinasi kepada Kementerian Agama dan lain sebagainya, supaya ada solusi menampung tempat tinggalnya, gitu Pak. Karena sudah masuk Islam, dia tak bisa sholat di rumahnya, makan pun tak bisa di rumahnya, maka harus ada tempat tinggalnya. Disitulah Mualaf Center berperan, bekerja sama dengan pesantren-pesantren yang ada di Jawa, di berbagai tempat, kirimkan ke sana. Kemudian ada yang sudah nikah juga dengan di sana di Jawa, ya kan. Nah, kemudian kalau yang masih di sini, mereka tinggal di kos. Nah, kita ke depan memang harus ada asrama untuk mualaf. Inilah perjuangan kita. Oke, dari catatan atau ingatan Pak Fatoni, ya, dari tahun 2017 resmi, ya. Dan sebelum resmi juga sudah ada yang ditangani, ya, sebelum menjadi sebuah lembaga yayasan. Ya. Kira-kira sudah berapa orang mualaf? Kan pembinaan sekaligus memasukkan mereka, menjadikan mereka mualaf. Kira-kira ada berapa orang yang menjadi mualaf? Kalau data yang kami punya Pak, ya, yang masuk Islam dari yayasan mualaf sendiri, gitu kan. Itu sudah ada 130-an, 130 lebih lah Pak, ya. 130 dari tahun 2017. Ya. 130 itu yang masuk Islam, ya. Yang masuk Islam, laki-laki dan perempuan, baik Tanjung Pinang maupun Bintan. Dan lebih banyak perempuan. Yang mayoritas perempuan. Sekitar berapa? 60%, 40% gitu. 60-30.
Kalau laki-lakinya 30, berarti kalau ada 10 orang mualaf berarti 7 perempuan, 3 laki-laki. Nah, ini sebuah fenomena yang ini nih, yang perlu berpikir agak panjang atau menganalisa. Kan penduduk Kepri, Tanjung Pinang dan Bintan ini sebetulnya kan laki-laki dan perempuan itu seimbang. Ya, paling 51-49%. Yeah. Dan lebih banyak laki-laki. Tapi fenomena masuk Islamnya Yeah. dari di luar agama Islam ini lebih banyak perempuan. Kira-kira menurut Pak Watoni apa sebabnya nih? Kalau saya melihat karena mereka ini kan perasaan kan gitu kan. Karena hidayah lah pastinya kan. Iya jelas kena hidayah, tapi ya faktor yang lain? Kaum wanita ini kan lebih mudah tersentuh ya Oh, kepada gitu. ceramah, dakwah dengan bilhal, dakwah maksudnya bil hikmati wal mau'izatil hasanah tadi dengan YouTube itu sangat berpengaruh. Azan mungkin kalau gitu ya. azan kita orang Islam mendengarkan biasa saja ataupun tidak ada getaran hati, tapi bagi orang-orang yang hatinya setelah dibuka oleh Allah, maka orang mendengarkan azan itu bergetar hatinya. Disitulah dia mencari tempat di mana dia masuk Islam, gitu kan. Kemudian juga ada yang karena menikah, ingin menikah dengan laki-laki Muslim, yaitu ya ingin ya penyelamatan tadi lah dan sebagainya. Maka kenapa banyak perempuan itu karena Allah lah Pak, hidayah Allah gitu kan. Tadi apa saya jelaskan itu kan. Itu jelas. Tapi memang potensi manusia itu kan ada akal dan ada perasaan. Betul. Dan nampaknya kalau kita baca juga di negara-negara Eropa Barat itu banyak yang masuk Islamnya just di samping karena pikirannya juga karena perasaannya mendengar azan. Ya, apalagi di Tanjung Pinang dan Bintan itu umumnya azan itu bertalu-talu ya. Ya, apabila kalau suaranya yang bagus dan ikhlas melantunkan azan, itulah yang barangkali hidayah itu masuk. Dan itu perasaan wanita memang lebih halus ya. Nah, dari sisi itu barangkali ingin sampaikan oleh Pak Watoni ya. Betul. Sementara barangkali laki-laki ini karena sibuk dengan segala macam aktivitas duniawi ya berkurang untuk memikirkan masalah itu barangkali ya. Ini ya. Baik para pendengar sekalian ya, kami menantikan respon Anda untuk berpartisipasi, bertanya, menanggapi atau menyampaikan kisah pengalamannya melalui Facebook, WA, Instagram dan X, atau Anda punya kesempatan untuk mengikuti audio streaming di www.pandawafm.com. Pak Al-Fatoni, ya kita lanjutkan ya. Tapi ini jawab setelah kita lakukan yang satu ini. Ya ini apa saja kira-kira dan yang telah dilakukan oleh Yayasan Mu'alaf Center dalam membina para mu'alaf ini. Ya, kita akan dengarkan jawaban Pak Al-Fatoni setelah yang satu ini. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Mitra Pandawa, pernah ngalamin gak sih mau beli tiket kapal tapi ngantrinya panjang betul, ribet pula harus siapin tunai, bikin malas aja ya. Tapi sekarang ngapain ribet ngantri kalau bisa beli langsung dari aplikasi? Masyarakat Tanjung Pinang sekarang bisa beli tiket kapal lewat tiketkapal.com. Dari mana aja, kapan aja. Bayarnya pun gampang, pakai kris lebih praktis. Nggak perlu tunai, nggak perlu ngantri, tiket langsung muncul di aplikasi. Caranya juga gampang banget.
Tinggal download aplikasi tiketkapal.com, pilih pelabuhan asal, masukin tujuan dan jumlah penumpang, pilih jadwal yang tersedia, terus bayar pakai kris. Beres, tiket langsung masuk ke email kamu atau bisa dicek di histori aplikasi. Praktis kan? Dan yang paling penting, kalau udah serba online gini, nggak usah takut pungli atau calo lagi. Semua serba aman, praktis, transparan, plus ada perlindungan asuransi juga. Jalan ke laut, singgah ke kiri. Singgah sebentar, minum air kelapa. Beli tiket kapal tak perlu ngantri. Tiketkapal.com, praktis dan terpercaya. Jadi ingat ya, tiketkapal.com. Cara pintar masyarakat Tanjung Pinang beli tiket kapal. Anti ngantri, anti pungli, tinggal klik, berangkat pun pasti. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Para pendengar sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Al-Fatoni tentang mu'alaf. Ya. Bagaimana beliau melalui Yayasan Mu'alaf Center Kepri membina mu'alaf sejak tahun 2017, lebih kurang 8 sampai 10 tahun yang lalu. Ya. Kami menantikan ya Anda untuk berpartisipasi di Facebook, di X, Instagram, dan WA, juga di live streaming, audio streaming di www.pandawa.fm. Ya, di WA 0811 777 1039. Kami nantikan partisipasi Anda langsung ke nomor WA Pandawa ya. Baik, para pendengar sekalian, ya. Silakan Pak Al-Fatoni. Kira-kira dan apa saja yang program yang sudah pernah dan akan yang sudah pernah dulu lah. Yang sudah pernah dilakukan oleh Yayasan Mu'alaf Center terhadap para mu'alaf di Tanjung Pinang dan Bintan. Terima kasih. Pada hari ini kami menyampaikan bahwa program mu'alaf yang sudah kami laksanakan melalui Yayasan Mu'alaf Center, yaitu pertama, kami adalah lembaga yang fokus kepada pembinaan. Maka pembinaan tersebut yaitu pengajian Iqra dan Al-Quran, mulai dulu sampai sekarang, dan insya Allah seterusnya kami akan berdakwah di bidang ini, pembinaan mu'alaf. Kemudian kami sudah melaksanakan hataman Iqra tahun 2017 ya. Kemudian hataman Al-Quran 2020. Nah, jadi sudah pernah menghatamkan Quran juga, Pak. Kemudian kami melaksanakan pembekalan UMKM. Pada saat itu yang hadir Bapak Wakil Wali Kota, yaitu Bapak Endang Abdullah. Setelah itu kami pembinaan UMKM terhadap para mu'alaf atau terhadap khusus pada mu'alaf pada saat itu. Kemudian dari UMKM itu akhirnya sampai sekarang ini mu'alaf dapat mandiri secara ekonomi karena kita berikan pembekalan. Setelah itu kami melakukan pendataan, Pak ya. Setiap tahun kami melakukan pendataan mu'alaf karena kami punya data dari yayasan dan juga dari KUA, Pak ya. Data mu'alaf yang masuk Islam dari KUA dan lain sebagainya, sehingga kita harus mendata. Setelah itu kami saat ini sudah membangun Masjid As-Safa Yayasan Mu'alaf Center di Gunung Lengkuas. Alhamdulillah, masjid ini sebagai pusat pembinaan mu'alaf di Kabupaten Bintan. Kemudian setelah itu kami ringkas saja, Pak, yang sudah kami laksanakan. Kami berkunjung ke Singapura, silaturahmi ke sana karena kami kerjasama untuk pembinaan mu'alaf, studi dan lain sebagainya, menjalin ukhuwah ke sana. Luar biasa, di Singapura itu orang yang masuk Islam, Pak, lebih banyak daripada di Indonesia. Setiap bulan, setiap minggunya itu luar biasa. Itu dari berbagai negara, gitu kan. Contohnya di Bali lah, contohnya. Itu di Bali itu orang pembina mu'alaf, imam yang menuntun dan sebagainya itu harus bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan bahasa Prancis. Itu di Bali. Karena mereka pembinaan mu'alaf di Bali, teman-teman di Bali itu tidak di masjid, mereka itu di ruko dan disediakan oleh pemerintah di sana, gitu. Dan kerjasama
sama kelurahan setempat. Jadi mereka itu kalau memakai pakaian tidak pakai kopiah, tapi pakai songkok kayak tanjak di sini, gitu kan. Ya. Sehingga sangat moderat dan luar biasa. Dan orang masuk Islam di sana banyak orang yang turis melihat orang sholat di masjid dan sebagainya tidak apa-apa. Begitu pula di Singapura, di negara-negara lain. Itu masjid sebagai tempat untuk mereka juga belajar, meneliti dan sebagainya. Dengan catatan memakai pakaian yang sopan tadi. Sehingga ada yang sudah masuk Islam, ada yang belum, tetapi dia melihat Islam itu sangat indah. Maka ketika dia masuk Islam tanpa paksaan, dengan dapat hidayah, dan kalau orang luar kan dengan nalar tadi, maka dia tersentuh hatinya. Nah, program kami ke Singapura kita belajar. Akhirnya kita pun mendapatkan tambahan-tambahan itu. Kemudian kita memberikan santunan, Pak, untuk mu'alaf, anak-anaknya mu'alaf juga begitu kan, sehingga dia mu'alaf yang baru masuk Islam, berupa santunan, berupa uang juga, berupa sejadah, mukenah dan lain sebagainya. Itulah yang sudah kami kerjakan. Tentu banyak lagi, namun kami lupa pula, gitu kan. Nah, terlalu banyak kan, yang sedikit-sedikit aja. Setelah itu ada target ya, Pak ya. Target yang akan datang ini agar setiap mu'alaf bisa menjalankan amal ibadah dengan baik dan benar sesuai syariah, sesuai hukum Islam, yaitu Islam kafah. Kemudian kita menghadirkan para pembina mu'alaf yang lembut hatinya, karena mengajarkan mu'alaf tidak sama dengan mengajar anak-anak. Mengajar mu'alaf itu diajarkan satu hari, besok lupa dan sebagainya. Maka harus ada keikhlasan, kesabaran, gitu kan, untuk mengajarkan mu'alaf. Dan insya Allah ketika para pembinanya itu ikhlas, dia akan semangat belajar dan tidak boleh disinggung. Kalau disinggung namanya orang dewasa kan, maka tidak boleh disindir. Disindir nanti tersinggung, gitu kan? Tersinggung. Jadi kalau kita sebut dengan kata yang lembut, baik, maka dia semangat belajar, gitu kan? Karena orang dewasa kan. Jadi lidahnya dari berbagai suku dan etnis tentu berbeda. Kha, do, so, sin itu tentu tidak sama seperti kita sejak lahir. Akan tetapi kalau dilatih, dia maka akan lebih fasih. Maka saya melihat kalau dibimbing dengan baik, dibina dengan baik, maka nanti akan menjadi seorang dai, Pak, yaitu seperti Yahya Waloni. Itu kan. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, ini ada WA yang masuk ke kita. Ya, saya ingin membacakannya. Baik, saya ingin bacakan dan mohon ditanggapi Pak Al-Fatoni. Saya kan baik. Bisa dipinjam sebentar. Belum masuk. Baik, kita lanjutkan ya, nanti dipersiapkan untuk WA yang masuk. Baik, Pak Al-Fatoni ya. Tadi kan banyak kegiatan yang dilakukan. Ya. Salah satunya adalah melakukan semacam studi lah, ya, karena di Singapura itu yang kita kenal memang mayoritasnya non Muslim, ya, di luar Islam. Namun ternyata menurut pengamatan dan informasi yang kita terima, justru lebih banyak orang yang masuk Islam di sana dibandingkan dengan Tanjung Pinang tentunya. Iya. Ya. Nah, kalau boleh tahu, begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh Mu'alaf Center, kan itu butuh biaya dan butuh dana. Ya. Dari mana sumber pendanaan itu? Nah, tentu kita kan ada juga orang-orang yang bersedekah, ya kan? Kemudian kita lebih kepada UMKM, kita usaha mandiri yayasan kan. Kemudian disitulah kita melaksanakan pembinaan karena kita nih mandiri sifatnya, Pak, yayasan ini kan. Maka dengan adanya semangat infak, zakat mal dan sebagainya itu, maka kita dapat melaksanakan dakwah ini lebih lancar lagi, lebih baik lagi gitu. Sehingga diharapkan ke depan kita ini setiap mu'alaf ini kan juga kita galakkan untuk sedekah, Pak. Mereka juga sedekah kepada yayasan. Kita punya anggota 88 orang.
misalnya gitu kan, Hmm. 88 orang. Maka di situ ada yang infak sedekah 1.000 satu hari dan sebagainya. Mari kita gerakkan dari kita untuk kita. Maka dari amal sedekah itulah dari anggota-anggota kita sama-sama untuk dakwah, terbangunlah sebuah masjid, begitu kan? Dan juga Itu dari luar, bukan hanya mualaf ya kalau begitu ya. iya, dari luar Perorangan ya. ada perorangan. Kemudian namanya yayasan fundraisingnya harus lebih galak lagi menggerakkannya gitu kan, dan harus cekatan, harus lebih mampu melihat peluang-peluang yang besar sehingga kita bisa terus berkembang. Dan tentu yayasan ini kan belum punya LAS ya Pak ya, belum punya LAS, Lembaga Amil Zakat, LAZIS. Insya Allah ke depan Yayasan Mualaf Center ini akan membangun LAZIS, membentuk LAZIS sehingga jelas itu kan sumber-sumbernya gitu. Oke. Ini ya kami bacakan dari WA Kesa Putri deh. Putri atau Fitri nih, soalnya PTRII ya. Tanggapannya ya ini ya adik ini mungkin ya. Adik kita menanyakan dalam konteks pluralisme, susah juga nyebutnya. Pluralisme di Kepulauan Riau ini ya, bagaimana pembinaan mualaf dapat dilakukan tanpa menimbulkan gesekan dengan komunitas agama lain. Ya maksudnya begini, ya plural yang kita di Kepri khususnya Tanjung Pinang ini kan terutama agama berbeda jelas ya. Kemudian suku bangsa juga berbeda. Nah, otomatis adat istiadat budaya juga berbeda ya. Nah, bagaimana nih konteks untuk agar tidak terjadi ini yang ditanyakan Kesa Fitri ini. Tidak terjadi gesekan atau ya semacam itu tadi lah pengalaman yang dialami oleh Pak Badoni. Silakan tanggapannya. Pengalaman saya nih Pak ya. Pengalaman saya tentu berbeda dengan pengalaman orang lain. Model saya ini kan model pendekatan yang lembut gitu Pak. Nah, jadi saya itu selalu bertanya kepada mualaf yang akan masuk Islam, gitu kan? Ini sudah boleh belum masuk Islam? Jadi ada larangan apa tidak? Apakah orang tuanya tahu apa tidak kan gitu kan? Sekarang yang menjadi persoalan itu bukan pada saat pembinaannya, tapi pada saat mau ikrar syahadat. Dia mau nikah direstui orang tua apa tidak gitu kan? Nikah dengan siapa nih maksudnya? Contoh. Contoh. Masuk Islamnya karena kebetulan ada yang mau menikah sekalian. Itu direstui orang tua apa tidak? Kemudian dia mau masuk Islam nih, orang tuanya melarang. Oh jangan dulu, ini kan di bawah umur nih, belum punya KTP lagi gitu kan? Oh gitu. Seperti contohnya di salah satu SMA di Tanjung Pinang ya. Kemudian. Tapi ini bukan karena mau menikah kan, karena di bawah umur kan, masih mau masuk Islam ini kasusnya. Islam. Ya. Jadi dia ini mau masuk Islam, contohnya tadi masih di bawah umur. Maka kita tanya dulu kepada Pak KUA setempat, apa boleh masuk Islam? Boleh masuk Islam di bawah umur, tapi harus ada izin dari orang tua. Jika orang tua tidak mengizinkan, maka tidak dibenarkan karena dia belum punya otoritas terhadap dirinya sendiri. Betul. Itu aja Pak. Belum mukalaf itu punya tanggung jawab sendiri maksudnya. Betul. Jadi maka kalau sudah masuk Islam tak ada masalah, dia ikut pembinaan, keluarganya pun sudah senang, maka tidak akan timbul masalah-masalah lah, gitu kan. Tapi ketika mau masuk Islam ini belum clear, belum selesai, maka itulah masalahnya. Itu anak-anak itu karena semangat ya dan dapat hidayah, dia lari keluar dari rumah, kemudian dia mau masuk Islam, datang ke Mualaf Center. Sudah dapat restu orang tua atau belum? Belum, dibilang, oh belum bisa, belum ada KTP, masih di bawah umur, gitu kan. Datangkan dua orang tuanya. Maka disitulah saya dengan lembutnya datang untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa itu hidayah dan sebagainya, sehingga tidak timbul masalah-masalah di kemudian hari. Disinilah peran saya tuh hadir Mualaf Center untuk mendampingi sebelum masuk Islam, didampingi. Setelah masuk Islam juga didampingi. Kemudian
khitan juga dan sebagainya terus sampai dia begitu. menikah. Nah, Ya, kalau jadi laki-laki khitan. Jadi itu prinsipnya pertama adalah untuk mengurangi gesekan seperti yang ditanyakan oleh adik kita Kesa Iya. Fitri itu, dan juga sebetulnya Islam juga mengajarkan demikian karena Betul. tidak boleh memaksakan orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Agama Islam. Malah kalau terpaksa itu tidak boleh ya, Iya. dilarang dengan perasaan yang tulus dan pikiran yang matang Iya. dan dengan kejiwaan yang yang matang sehingga bisa dipertanggungjawabkan baik secara negara maupun di tengah masyarakat. Nah itu tadi kasus anak-anak yang belum umur. Nah Iya. apakah bagaimana adakah kasus orang-orang yang sudah dewasa yang masuk Islam ada masalah atau tidak sama sekali? Ya, banyak Pak, banyak sekali. Sebagai Jadi- contoh yang tadi itu Ah. yang pernah kami alami, salah satu yang bawa parang tadi kan itu salah satu Itu sudah sudah dewasa itu, sudah dewasa. sudah punya KTP Tapi juga. keluarganya juga tidak setuju. Anak perempuan. Oh, karena Jadi, perempuan. Karena anak satu-satunya ya. Jadi tentu orang tuanya itu tidak setuju, tapi dia tetap nekat gitu masuk Islam. Maka kita rundingkan dulu, kita bicarakan dulu meskipun dia sudah dewasa. Kemudian kita kasih pemahaman bahwa di dalam kitab Undang-Undang Dasar ayat 29 Pak, pasal 29 ya, ayat 2 Undang-Undang Dasar 42, kita ya. kita sampaikanlah di situ kan, tentu orang Indonesia semua sudah hafal itu. Oh, ya. Maka tidak ada paksaan dan sebagainya. Maka tapi dia tidak menerima, maka disinilah kita tetap menyampaikan dengan hikmah, dengan kelembutan, maka baru kemudian sampai kepada ranah hukum dan sebagainya, sampai baru kita resmikan masuk Islamnya di kantor KUA. Bahkan orang tuanya juga dihadirkan pada saat itu, karena orang tuanya juga tokoh berpengaruh. Akhirnya luluh juga, Ya, bisa nerima. ya, itu peran saya di dalam diplomasi lobby itu tadi. Kan tidak mudah juga itu. Soalnya anaknya bahkan Ini bukan anak-anak, dewasa nih. dewasa nih, Hmm, orang hmm. yang masuk Islam tersebut sudah punya jati diri, sudah kerja dan sebagainya, Oh, tapi iya. tidak dibolehkan. Gitu. Sehingga dibuang, dikunci dari rumah, masuk ke rumah dikunci, kuncinya dibuang, kemudian dia di rumah sendiri berteriak-teriak. Oh begitu. Karena orang tuanya marah, tidak terima kan orang tuanya. Kemudian RT juga nelpon saya, sehingga datanglah Mualaf Center untuk menyelamatkan tadi. Artinya penyelamatan dalam hal ini dengan penyelamatan hati tadi, kelembutan tadi. Maka berkah doa dari bapak-bapak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustadz kita, kerjasamalah dalam hal ini. Kalau ada masalah yang demikian, sampaikan ke Mualaf Center. Insya Allah saya datang untuk dengan kelembutan tadi. Oke. Adakah kasus yang sampai kira-kira sampai ke pengadilan ini, menggugat bahwa anaknya atau yang bersangkutan keluarganya tidak terima masuk Islam sampai ke ranah hukum? Ranah hukum sampai ke Polres juga waktu itu. Sampai Polres saja, artinya mediasi oleh. Maksudnya anaknya tuh dibawa kita antarkan ke Polres untuk diselamatkan. Oh, tidak sampai ke pengadilan ya, cuma untuk diamankan supaya tidak terjadi, tidak dibacok atau tidak diapain gitu kan. Itu anak perempuan juga. Oh, perempuan yang selalunya begitu itu, ya. kalau Tapi kalau laki-laki tidak ada masalah ya. Serahlah. Kalau dia- ya, gitu. Jadi itu pengalaman Mundur Al-Batani yang sangat berkesan ya dalam rangka Flashback masa menjadikan mu'alaf, bukan menjadikan mu'alaf, memang dia yang mau menjadi mu'alaf. Iya. Sementara yayasan memfasilitasi itu sampai Iya. kepada demikian. Baik. Kemudian Pak Tony ya, Iya. ini kan masuknya orang ke dalam Islam, ya itu kan disebut mu'alaf. Dalam ya atau persepsi lah, atau pemahaman yang Pak Tony ini kan, sampai berapa lama nih seorang masuk Islam itu disebut sebagai mu'alaf? Kalau menurut saya 2 tahun. 2 tahun secara 2 tahun. artinya setelah itu tidak lagi dianggap sebagai mu'alaf, Tidak tapi lagi. sudah muslim sama seperti kita. Iya. Karena sama dalam sejarahnya sahabat Nabi juga umumnya semua mu'alaf, kan gitu kan. Iya. Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, ya Iya. Utsman, semuanya. Karena waktu itu cuma Nabi sendiri yang muslim ya. Jadi ya itu batasan aturan negara barangkali ya. Setelah itu maka haknya sama dengan yang lain. Nah, kemudian
Adakah ini kan tadi nyambung ada biaya dalam tiap pelaksanaannya. Nah, bagaimana tanggapan pihak-pihak lain, bukan personal ya, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga lain ya terhadap kegiatan Mualaf Center? Ya, untuk kita ini lillahi ta'ala aja Pak, kegiatan Yayasan Mualaf Center ini. Kalau untuk pendanaan kita tetap ajukan lah sama pemerintah. Ya, tapi ya itu tadi sampai hari ini beginilah kondisinya, gitu kan. Kita tak dapat ceritakan, akan tetapi dakwah itu kan bukan tergantung pada bantuan siapa-siapa, gitu kan. Dakwah ini kan lillahi ta'ala, ada saja rezeki, gitu kan. Nah, jadi apalagi saya kan selalu diplomasi kemana-mana, gitu kan. Jadi tidak khawatir, yayasan ini terus kita belajar di jamaah tabligh. Jamaah tabligh ini tidak dia dari keuangan sendiri, dari kantong sendiri, dia dakwah terus mana-mana, ketuk-ketuk pintu. Saya melihat begitu luar biasa. Ketuk pintu terus nggak ada orang. Ketuk pintu aja. Ketuk pintu aja ya. Masalah orang ada atau tidak urusan lain lah ya. Jadi ya dia dakwah itu ada istilahnya sundukuna juyubuna ya. Itu dia. Kantong kami, biaya kami itu dari kantong kami sendiri ya gitulah. Nah, Pak apa tuh nih ya. Kemudian ya kedepannya ya kira-kira Yayasan Mualaf Center ini akan berbuat apa yang lebih besar lagi? Baik. Saya sudah catatkan Pak nih, ini hasil daripada perenungan komunikasi kepada pengurus gitu kan, karena kalau masalah ke depan nih kan harus tanya juga para pembina ya kan, kepada penasehat dan lain sebagainya, sehingga sudah dapat disimpulkan dari 100 saya tulis salah satunya ini kan, yang singkat aja kan, yaitu kami akan membangun gedung pesantren Mualaf di kilometer 20 gitu kan. Itu jadi di situ ada gedung 2 lantai yang sekarang baru 1 lantai, akan digunakan untuk fasilitas pembinaan Mualaf. Karena kalau di masjid pada saat sholat 5 waktu dan sebagainya itu kan di masjid kan banyak kegiatan, ada anak-anak TPQ ngaji dan sebagainya. Tapi kalau gedung Mualaf khusus ini kan ada ruang konsultasi, kantor, ya kan, office, ya itulah yang kita gunakan untuk lembaga pembinaan khusus untuk Mualaf. Oke, gedung Mualaf Center apa? Center. Nah, terus yang lain apa? Pesantren, gedung pesantren Mualaf. Ya, kemudian kita insya Allah kita ada amal usaha, yaitu kita akan membangun, ini sudah mulai jalan, yaitu air mineral Asofai. Nah, itu membangun ekonomi umat ya. Itulah itu dulu Pak yang akan kita targetkan dalam jangka waktu yang ke depan nih 2025-2026 insya Allah. Oke. Baik, ini ada apa dari Facebook muncul tanggapan dari ini entah bapak entah adik Lutfi Santuy. Menurut Pak Tony ya, apa yang paling dibutuhkan mualafnya di Kepulauan Riau? Dukungan spiritual kah, pendidikan agama kah, atau pemberdayaan ekonomi? Ya, jadi ada 3 hal yang ditanyakan ini. Mana yang paling prioritas untuk para mualaf di Kepri, terutama Bintan dan Tanjung Pinang ya? Baik. Tadi Bapak Lutfi Santuy ini dari Facebook kita temukan tanggapannya. Ya. Boleh saya jawab Pak ya? Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Semoga yang memberi pertanyaan mendapat berkah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kalau menurut saya pribadi yang paling penting adalah religius itu, yaitu pembinaan agama. Spiritualnya spiritualnya itu yang paling penting. Dari pembinaan spiritualitas yang bagus, maka baru kita melanjutkan kepada pembinaan yang lain seperti UMKM, kemudian ekonomi umat dan lain sebagainya. Karena orang yang baru masuk Islam itu yang dicari itu tadi, belajar wudhu, belajar sholat, bagaimana tentang mengaji dan sebagainya. Ya, bagaimana mengabdi kepada Tuhan yang sebenarnya lah, begitulah. Ya, itu Pak, betul Pak. Ya, terus setelah itu baru kita lanjutkan kepada sambil berjalan lah UMKM, ya kan,
kemudian pembekalan pendidikan. Kan banyak juga mualaf-mualaf yang ingin memiliki pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ada yang dari SMA, ya kan? Kemudian kita upayakan untuk masuk kuliah dan sebagainya. Itu ke depan. Akan tetapi rata-rata yang kami teliti yang dibutuhkan oleh mu'alaf dari dulu hingga sekarang ini adalah pembinaan akidah, ibadah, amal soleh. Nah, itu. Oke, jadi dapat kita simpulkan ketiga-tiga yang ditanyakan ini perlu dan dibutuhkan. Cuma berangkat mulai dari bagaimana pembinaan spiritualnya, Betul. pendidikan agama baru merambah kepada hal-hal yang mendukung dakwah itu, yaitu pembinaan ekonomi. Betul sekali. Nah, sehingga ini di Facebook ada yang memberikan support kepada Mualaf Center nih, Pak Katno, ya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Yayasan Mualaf Center Kepri kedepannya lebih baik dan sukses. Semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalam. Wah, terima kasih Pak Katno, ya. Mungkin Bapak lah, kita tak tahu juga, tak tahu. Ya, untuk atas doanya, ya. Kami sampaikan juga bahwa Mualaf Center ini memang salah satu dari lembaga yang membina mualaf. Namun kiprahnya menjadi pelopor sehingga ya saat ini ada beberapa yang membina Mualaf Center di Kepulauan Riau ini. Di antaranya baik itu lembaga resmi yang dibuat oleh pemerintah, yang dibina oleh pemerintah secara langsung, maupun yang juga Basnas, juga ada yang lain-lainnya juga. Ya, ya ini alhamdulillah, ya, semoga semakin berpacu dalam dakwah. Dan kami kira juga pemerintah daerah sudah juga mensupport itu, mungkin belum kepada lembaga-lembaga yang lain, ya, mungkin belum sampai gilirannya kepada Yayasan Mualaf Center Kepri ini, ya. Tunggu saja, karena memang pemerintah daerah kita komitmen untuk mendukung dakwah dengan lembaga manapun, dengan cara apapun. Karena itulah keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam membangunnya. Baik para pendengar sekalian, ya, kita rehat sejenak, nanti akan kita lanjutkan pada sesi yang terakhir, pada 3 menit terakhir. Kita tunggu lewat yang satu ini. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afikom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 Atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afikom Multimedia, the best IT solution.
103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Para pendengar sekalian, ya kita tinggal berada di bagian akhir pertemuan kita di Sudut Mata, ya. Melalui Facebook kita masih mendapatkan respon, ya. Ya, ini tanggapan dari saudara Masyanto, ya. Jadi sayang kalau dilewatkan. Ya. Beliau ini menanyakan begini, bagaimana solusi menghadapi mualaf yang berada di pulau-pulau terpencil dengan akses terbatas terhadap pembinaan? Ya, ini kepedulian beliau karena Kepri ini kan ada 2.500-an lebih pulau, ya. Maka di pulau-pulau itu memang tidak semuanya muslim, masih banyak yang non muslim dan ingin masuk Islam. Nah, bagaimana Mualaf Center mengatasi atau memberikan respon terhadap mereka yang berada di luar Bintan dan Tanjung Pinang di Pulau Bintan ini? Ya. Baik, terima kasih Mas Yanto, semoga sehat selalu. Ya, singkat. Baik, untuk di setiap kecamatan itu ada namanya kantor KUA. Bagi mualaf-mualaf yang sudah masuk Islam, datang ke KUA minta pembinaan. Nanti di situ ada penyuluh agama Islam dari KUA akan datang ke masjid-masjid, ke tempat mualaf tersebut. Itu ada di berbagai tempat. Di Bintan pun berjalan demikian, Pak. Kayak di Teluk Sebung, Selat Bintan, Teluk Bintan, begitu juga. Oh, begitu. Jadi KUA bukan hanya tempat orang menikah, ya. Bukan hanya tempat orang bertemunya laki dan bini, tapi juga pembinaan. Pembinaan para mualaf. Jadi perlu sampaikan juga bahwa pemerintah sudah menyiapkan lembaganya dan tentu ya difungsikan KUA, kantor urusan agama itu tidak hanya urusan menikah, tapi juga memberikan fasilitas untuk menjadi mualaf. Baik Pak Al-Fatoni, ya bagian akhir ini barangkali ada semacam kata penutup kepada para pemuda atau para pendengar Radio Pandawa. Apa yang ingin sampaikan? Boleh pantun Pak ya? Boleh. Ya. Baik. Saya membawakan pantun penutup. Ya. Kapal berlayar si kapal jati, haluan menuju membawa cenderamata. Mari kita menyatukan hati untuk Radio Pandawa yang tercinta. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Al-Fatoni atas pantunnya. Ya. Jadi bagaimana tadi? Kapal berlayar si kayu jati. Ya. Terus? Haluan menuju membawa cenderamata. Haluan menuju membawa cenderamata. Mari kita satukan hati dan juga tolong carikan orang yang memberi dana. Gitu supaya Pandawa bisa lebih berkembang. Amin. Ya, maka para pendengar sekalian, itu sekedar pantun, ya jangan diambil hati, tapi kalaupun ya apa boleh buat. Silakan. Ya Ustaz Al-Fatoni, terima kasih kami haturkan atas pertemuan pada Sudut Mata Ikhlasan kelima ini. Sampai bertemu di lain waktu dengan tema yang tentu yang berbeda, yang lebih hangat lagi. Demikian saja para pendengar sekalian, sampai berjumpa kembali dengan saya di masa yang akan datang di Sudut Mata Kilasan berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, begitu banyak inspirasi dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perbincangan pagi ini bersama Bapak Muhammad Al-Fatoni MPDI, Ketua Yayasan Mualaf Center Kepulauan Riau, tentang upaya pembinaan para mualaf di Kepulauan Riau. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi dan pengingat bagi kita semua untuk terus peduli dan berbagi dalam kebaikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Saya dan sahabat saya Mastur Taher pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan tokoh dan inspirasi yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang.